Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini aku akan mempresentasikan sebuah proyekku yang bernama Smart Dry Box. Oke, Smart Dry Box atau No More Rush to Save Your Laundry. Oke, di sini ada studi kasus ya teman-teman. Mbak Im, seorang mahasiswa perantau yang tinggal di sebuah kos, sedang menjemur pakaiannya di luar, sedangkan dia harus pergi ke kampus untuk mengikuti kelas. Saat berjalannya pembelajaran di kelas, tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah mendadak mendung dan turun hujan lebat. Akibatnya, pakaian yang dijemur Mbak Im di kos kembali basah dan ia harus mencuci ulang pakaiannya. Oke. Sebelum lebih lanjut kita mengenal tentang apa itu Smart Dry Box, aku akan memperkenalkan dulu kepada kalian struktur organisasi dari Smart Dry Box. Yang pertama ada saya di sini sebagai CEO. Terus selanjutnya ada Novia sebagai manajer penelitian dan pengembangan. Lalu ada Argazi sebagai manajer produksi, lalu ada Wongso sebagai manajer pemasaran dan penjualan, lanjut ada Yuma, manajer departemen layanan purna jual, ada Hafiz, manajer departemen keuangan dan akuntansi, ada Tegar, manajer departemen sumber daya manusia, dan yang terakhir ada Zalfa sebagai manajer departemen teknologi informasi. Oke, apa itu Smart Dry Box? Smart Dry Box adalah inovasi perangkat rumah tangga modern yang dirancang untuk menjawab salah satu masalah paling umum di Indonesia. Pakaian yang dijemur tiba-tiba kehujanan. Dalam aktivitas harian yang padat, tidak semua orang bisa terus mengawasi cuaca. Smart Dry Box hadir sebagai solusi otomatis berbentuk robot berdesain memanjang yang dapat membuka dan menutup pelindung jemuran secara mandiri menggunakan sensor cuaca yang canggih. Jadi, proyek saya kali ini itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat Indonesia tentunya, karena kita memiliki musim yang tidak menentu ya teman-teman. Kadang itu cerah, terus tiba-tiba hujan ya, seperti saat ini yang hujannya tidak bisa kita prediksi. Smart Dry Box ini hadir untuk memudahkan kita dalam kegiatan menjemur pakaian kita. Jadi Smart Dry Box ini tuh bekerja dengan cara dia bisa mendeteksi cuaca yang tiba-tiba nanti kayak mendung atau kelembapannya itu meningkat. Nah, Smart Dry Box ini tuh bisa mendeteksi kelembapan itu, dan dia otomatis nanti ini dari bentukan ini, kan ini seperti dijemur gitu ya teman-teman. Nah, ketika kelembapan cuaca itu meningkat, otomatis alat ini akan menutup. Jadi, dia bisa mengamankan pakaian kita yang dijemur itu agar tidak kehujanan. Selanjutnya ada analisis SWOT dari project saya, dari usaha saya ini. Nah, yang pertama itu ada strength, kekuatan. Yang pertama, produk ini sangat inovatif tentunya dan belum memiliki banyak kompetitor di Indonesia. Yang kedua, ada teknologi otomatis membuatnya unggul dari jemuran biasa. Yang ketiga, ada desain memanjang memungkinkan kapasitas lebih besar. Yang keempat, potensi integritas IoT membuatnya relevan untuk pasar masa depan. Yang kelima, ada menawarkan solusi langsung untuk masalah harian masyarakat tropis. Lalu yang kedua ada weakness, kelemahan. Di sini biaya produksi awal lebih tinggi dibanding jemuran biasa. Lalu yang kedua ada membutuhkan edukasi pasar karena teknologi masih baru. Yang ketiga ada maintenance dan kalibrasi sensor wajib dilakukan secara berkala. Yang terakhir ada tidak semua konsumen langsung percaya pada perangkat otomatis berbentuk besar. Dan ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tren smart home di Indonesia sedang naik. Lalu yang kedua ada peluang kerjasama dengan developer perumahan untuk memasukkan Smart Dry Box sebagai fitur premium. Yang ketiga ada pasar negara tropis lain yang besar, contohnya ada Malaysia, Filipina. Dan
terakhir ada peluang dipatenkan sehingga menjadi first mover advantage. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, potensi imitasi oleh kompetitor begitu produk populer. Yang kedua ada harga komponen elektronik bisa naik sewaktu-waktu. Yang ketiga, cuaca ekstrim atau penggunaan yang salah dapat mempengaruhi performa. Yang terakhir ada risiko masuknya produk impor serupa dengan harga lebih rendah. Lanjut, di sini ada bisnis model canvas. Di sini ada 8 poin. Yang cost structure ini tidak saya masukkan karena terlalu panjang untuk saya jelaskan. Sudah saya jelaskan di dalam proposalnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 8 poin saja. Yang pertama ada key partners. Key partners ini poin pertama ada penyedia sensor elektronik. Yang kedua ada pabrik manufaktur robotik atau metalworking. Yang ketiga jasa logistik dan distribusi. Yang keempat ada marketplace digital. Yang kelima ada developer perumahan modern. Lalu key activitiesnya itu ada penelitian teknologi sensor dan mekanisme robotik. Yang kedua ada produksi dan uji kualitas. Yang ketiga branding, pemasaran, dan edukasi pasar. Yang keempat pengembangan software dan fitur IoT. Yang terakhir menyediakan layanan after sales dan maintenance. Dan yang ketiga ada key research. Yang pertama modul sensor cuaca atau rain sensor like sensor humidity sensor. Yang kedua ada motor dan mekanisme lipat otomatis. Yang ketiga ada tim engineer, teknisi, dan R&D. Yang keempat, infrastruktur produksi dan perakitan. Yang terakhir ada sistem aplikasi untuk versi IoT. Oke, poin keempat ada value propositions. Yang pertama itu ada proteksi otomatis dari hujan berkat sensor cuaca yang responsif. Yang kedua, maksimalisasi panas matahari untuk mengeringkan pakaian dengan natural. Yang ketiga, ada menghemat waktu dan energi terutama untuk pengguna yang sering beraktivitas di luar. Yang keempat, ada desain memanjang yang membuat kapasitas jemuran besar namun tetap ringkas. Perangkat mobile yang bisa bergerak atau dikunci sesuai kebutuhan. Lalu ada kemungkinan integrasi IoT, sebuah nilai tambah untuk pengguna smart home. Yang terakhir ada lebih hemat listrik dibanding mesin pengering. Lalu ada customer relationship. Yang pertama itu layanan garansi minimal 1 tahun. Lalu ada customer support via WhatsApp, email, atau aplikasi. Yang ketiga ada manual digital dan video tutorial penggunaan. Yang keempat ada fitur tracking kerusakan melalui aplikasi IoT. Dan yang terakhir ada pelayanan maintenance berkala jika pelanggan berlangganan. Lalu ada channels, marketplace digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Lalu ada media sosial sebagai sarana branding, contohnya ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Lalu ada website resmi dengan fitur pemesanan. Dan terakhir kita kerjasama dengan toko elektronik dan perabotan rumah tangga. Lalu ada customer segments, rumah tangga modern yang menginginkan solusi praktis dan otomatis, mahasiswa kos atau pekerja yang sering meninggalkan rumah seharian, pengguna smart home yang ingin menambah perangkat otomatis di rumah. Selanjutnya ada revenue stream, penjualan unit utama, penjualan versi premium IoT atau kapasitas lebih besar, penjualan upgrade dan modul tambahan. Selanjutnya di sini ada tugas dan tanggung jawab setiap manajer. Yang pertama ini ada manajer penelitian dan pengembangan dari Novia. Itu tugasnya mengelola tim R&D untuk mengembangkan dan meningkatkan teknologi smart drybot. Lalu ada mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan produk yang sesuai, menguji dan memvalidasi produk baru. Tanggung jawabnya itu menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif, meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, mengelola anggaran R&D. Lalu ada Waskita Argyawisesa sebagai manajer produksi. Tugas dia adalah mengelola tim produksi untuk memproduksi smart drybot dengan kualitas yang tinggi, mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya.
Lalu ada mengelola rantai pasok bahan baku dan komponen. Tanggung jawabnya itu ada memenuhi target produksi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi produksi, mengelola kualitas produk. Lalu ada Wongso Abioso sebagai manajer pemasaran dan penjualan. Tugasnya itu mengelola tim pemasaran dan penjualan untuk memasarkan dan menjual Smart Drybot. Lalu ada mengembangkan strategi pemasaran dan promosi, mengelola media sosial dan jaringan distribusi. Tanggung jawabnya itu meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, memahami kebutuhan konsumen, dan mengelola anggaran pemasaran. Selanjutnya ada Yumaniar sebagai manajer departemen layanan purna jual. Tugasnya itu mengelola tim layanan purna jual untuk memberikan layanan yang baik kepada konsumen, mengelola garansi dan perawatan, mengatasi masalah konsumen, dan tanggung jawabnya itu adalah meningkatkan kepuasan konsumen, mengurangi komplain konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen, mengelola anggaran layanan purna jual. Selanjutnya ada Hafiz Demiltra sebagai manajer Departemen Keuangan dan Akuntansi. Tugasnya itu mengelola tim produksi untuk memproduksi Smart Drybot dengan kualitas yang tinggi. Lalu mengelola keuangan perusahaan dan membuat anggaran, mengelola kas dan pembayaran, mengoptimalkan keuangan perusahaan. Lalu tanggung jawabnya itu mengoptimalkan keuangan perusahaan, mengurangi biaya, meningkatkan profitabilitas, mengelola risiko keuangan. Selanjutnya ada Tegar sebagai manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Tugasnya itu mengelola sumber daya manusia dan mengembangkan karyawan, melakukan rekrutmen dan pelatihan, mengelola kebijakan HR. Tanggung jawabnya itu meningkatkan kualitas karyawan, mengurangi turnover karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, mengelola anggaran HR. Selanjutnya ada Alianisa Zalfa yang sebagai manajer Departemen Teknologi Informasi. Tugasnya itu mengelola sistem informasi perusahaan dan mengembangkan aplikasi IoT. Lalu ada mengintegrasikan sistem dengan departemen lain, mengelola keamanan data. Tanggung jawabnya itu meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi biaya IT, meningkatkan keamanan data, dan mengelola anggaran IT. Jadi cukup sekian presentasi saya kali ini. Kesimpulannya itu adalah dari studi kasus yang Mbak Im tadi, Smart Drybot itu bisa menjadi solusi untuk anak kos dan juga rumah tangga di Indonesia yang seringkali mengalami kekhawatiran tentang jemuran yang ditinggal beraktivitas di luar rumah ya teman-teman. Saya pindah dulu. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Semoga dengan kehadiran Smart Drybot ini bisa memudahkan rumah tangga di Indonesia atau anak-anak kos ya, anak-anak rantau di Indonesia yang sering beraktivitas di luar rumah agar tidak khawatir lagi tentang jemuran yang ditinggal untuk beraktivitas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.